Oke, pada pertemuan ini atau video ini kita akan membahas mengenai eh, statistika non parametrik, yaitu khususnya uji exact Fisher, di mana dalam dunia analisis data kita sering ingin tahu apakah dua variabel kategori saling berhubungan atau tidak. Misalkan, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi warna pakaian? Atau apakah penguatan A ini lebih efektif daripada penguatan B? Nah, untuk kasus seperti ini, terutama untuk saat jumlah datanya kecil, salah satu alat analisis yang bisa diandalkan adalah uji exact Fisher. Nah, uji exact Fisher ini eh, merupakan alternatif dari uji chi-square yang sering digunakan untuk data kategorik. Tapi ada satu perbedaan besar antara Fisher ini dan uji chi-square, yaitu yang dimana bahwa uji Fisher ini lebih cocok untuk ukuran sampel kecil, dan sedangkan uji chi-square itu kurang akurat digunakan untuk sampel kecil karena mengandalkan pendekatan perkiraan. Nah, uji exact Fisher ini digunakan untuk menganalisis data tabel kontingensi 2 kali 2, yang dimana eh, tabel ini berisi dua baris dan dua kolom. Nah, jika tabel kontingensinya lebih dari 2 kali 2, maka dianjurkan memakai uji chi-square. Nah, tujuan dari uji exact Fisher ini adalah untuk menguji apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategori. Oke, yang di sini eh, untuk data nominal maupun untuk syarat penggunaan ujinya, yaitu yang pertama bahwa eh, uji ini harus dimiliki data nominal maupun ordinal. Nah, yang kedua itu data harus diklasifikasikan dalam dua kelompok yang saling bebas sehingga akan terbentuk tabel kontingensi 2 kali 2. Seperti tadi. Dan kalau 2 kali 3 itu sudah tidak bisa menggunakan uji Fisher eksak. Nah, yang ketiga itu terdapat sel yang nilai harapannya itu kurang dari 5. Nah, yaitu di mana rumus untuk nilai harapannya itu jumlah sebaris dikali dengan jumlah sekolom per jumlah total. Nah, untuk prosedur ujinya yaitu yang pertama, yaitu kita terlebih dahulu merumuskan hipotesis penelitian. Nah, oke, yaitu dengan dimana bahwa hipotesis nolnya itu berisi bahwa mu 1 sama dengan mu 2. Nah, jika sama dengan berarti apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang untuk hipotesis yang kedua, hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya yaitu eh, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya, kalau tidak sama berarti ada perbedaan. Berarti terdapat perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi. Biasanya dalam penentuan taraf signifikansi menggunakan 5% ataupun 1%. Nah, yang ketiga menghitung nilai statistik uji dengan rumus A ditambah B faktorial dikali C ditambah D faktorial, A ditambah C faktorial, B ditambah D faktorial per N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Nah, yang keempat yaitu menentukan kriteria uji, yaitu bahwa H0 diterima, sorry ya, terjadi kesalahan bahwa H0 diterima ketika nilai peluangnya itu lebih besar daripada alfa, dan H1 H0 ditolak bahwa P lebih kecil daripada alfa. Ini ya, ini terjadi kesalahan. Oke. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu ada terdapat data seperti ini, tabel kontingensi
yaitu eh, bahwa yang yang diberikan vaksinasi itu positif terkena infeksi sebanyak 8 orang. Nah, dan yang negatif itu sebanyak 2 orang. Dan untuk yang tidak divaksin, yang positif itu 1 orang dan yang negatif itu 9 orang. Nah, apa pertanyaan penelitiannya? Yaitu apakah vaksinasi berhubungan dengan status infeksi? Nah, eh, yang pertama kita identifikasi dulu data ini. Apakah datanya ini sudah memenuhi kriteria eh, dari syarat penggunaan uji. Yang pertama, data nominal atau ordinal A. Sudah diketahui bahwa ini merupakan data nominal karena terdiri ya dan tidak terdapat tidak tidak dapat dikatakan bahwa ya ini lebih baik daripada tidak. Begitu pula positif dan negatif. Tidak dapat pula kita katakan bahwa positif ini lebih baik daripada negatif, bahwa negatif ini lebih baik daripada positif. Nah, maka untuk syarat pertama yaitu kita penuhi. Nah, untuk yang kedua, berbentuk tabel kontingensi 2x2. Nah, ini sudah berbentuk 2x2. Nah, terdapat dua baris, satu, dua, dan 2 kolom, satu, dua. Maka ini sudah tabel kontingensi 2x2. Untuk tabel kontingensi 2x2 ini sudah terpenuhi. Nah, yang ketiga itu terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Untuk mendapat nilai selnya itu kita bisa pakai EIJ, jumlah sebaris dikali jumlah sekolom per jumlah total. Misalkan untuk yang ini ya, untuk 8. Jumlah sebaris. Jumlah sebaris berarti ini 8 ditambah 2, 10. Dikali dengan jumlah sekolom. Berarti 8 tambah 1. Jumlah sekolomnya turun. Berarti ada 9. Jumlah total. Berapa totalnya ini semua? Itu ada 20. 8 tambah 2, 10, tambah 1, 11, tambah 9, 20. Berarti 20. Berarti ini hasilnya adalah 10 dikali 9, 90, 90 per 20. Berarti ada 4,5 ya. Berarti sini 4,5. 4,5. Nah, di sini dapat diketahui bahwa nilai selnya itu, nilai harapannya itu kurang dari 5. Sudah ada satu. Nah, sudah ada satu. Jadi 4,5. Ini kan 4,5 kurang dari 5. Maka untuk syarat ketiga itu juga terpenuhi. Nah, jika ini misalkan hasilnya di sini 6, misalkan tidak lebih kecil daripada 5, maka kita cari untuk yang yang kolom kedua 2. Nah, misalkan di sini berarti 10 dikali 2 tambah 9, 11 per 20. Berarti 110 bagi 2. Berarti sini ada 55 ya, 5,5. 5,5. Nah, ini lebih. Berarti kalau masih lebih, kita ambil sini positif yang 1 dan seterusnya. Sampai ada 5. Kalau tidak ada 5, tidak ada di bawah 5, nilai harapannya berarti tidak dapat digunakan uji exact Fisher. Kita gunakan saja uji chi-square. Oke, udah terpenuhi semua ya syaratnya. Berarti ini bisa gunakan exact Fisher. Bisa exact Fisher. Nah, selanjutnya langkah yang pertama itu menentukan hipotesis. Nah, seperti ini hipotesis yang ini 2. Nah, yang pertama itu tidak ada perbedaan antara kelompok yang divaksin dan tidak divaksin. Nah, berarti yang artinya tidak ada pengaruh vaksin terhadap status infeksi. Nah, yang kedua itu terdapat perbedaan antara kelompok yang divaksin dan tidak divaksin. Yang artinya yang mana ada pengaruh vaksin terhadap status infeksi. Itu adalah hipotesis kita. Nah, yang langkah yang kedua yaitu kita menentukan, kita menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi. Signifikansi yaitu 0,05. Kita ambil sebagai bagaimana biasanya. Selanjutnya kita menghitung nilai statistik uji. Nah, kita masukkan semua nilai-nilainya. Itu nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya itu ini A,
Kita hapus dulu ya. Supaya bagus. Oke, nilai A itu yang ini B, ini C, dan ini D. Nilai A-nya itu ada 8. Di 8 ditambah 8 ditambah B berarti tambah 2 faktorial. Berarti C tambah D berarti C 1, D-nya 9. Berarti 1 tambah 9 faktorial. A-nya berapa tadi? 8 ditambah C-nya 1 faktorial. B-nya berapa tadi? 2 ditambah 9 faktorial. Kita perkan jumlahnya ini N adalah jumlah A ditambah B ditambah C ditambah D berarti 20 faktorial. A faktorial berapa? 8 faktorial. 2 B-nya berapa? 2 faktorial. C-nya berapa? 1 faktorial. D-nya berapa? Itu adalah D-nya 9 faktorial. Nah, kita masing-masing jumlahkan. 8 tambah 2 10 faktorial. 10 faktorial. 9 faktorial. Di sini 11 faktorial. 11 faktorial per 20 faktorial. 8 faktorial. 2 faktorial. 1 faktorial. 9 faktorial. Nah, kita bisa matikan ini, mati. Bisa juga lagi yang bisa ya. Ini 1 bisa mati karena 1 akan 1 faktorial itu 1, jadi sama saja. Ini yang 10 bisa kita matikan dengan 8. Jadi 10 faktorial 10 dikali 9 11 faktorial. Sisa yang di bawah itu 20 faktorial 2 faktorial. 2 faktorial itu sama saja dengan 2 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1 berarti 2. Berarti ini bisa 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini juga bisa jadi ini bisa jadi ini bisa kita 20 dikali 19 dikali bla 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 sampai kan ini kita matikan bisa kan ya, berarti sampai 11 berarti sampai 12. Di sini 12, di sini 10 faktorial dikali dengan 5 dikali dengan 5 kali 9. Jadi kita bisa ini kita naikkan aja ya. Berarti 10 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 dikali kali sama kali 5 kali 9 per kita perkan dengan 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12. Oke, ini bisa jadi 1/2 yang juga 8 dengan 9 dengan 18 itu bisa 1/2 1/2 8 sini 8 dengan 16 bisa jadi 1/2 6 dengan 12 ya 7 dengan 14 bisa jadi 1/2 6 dengan 12 ya bisa jadi 1/2
Berarti sisa yang tidak tercoret ini juga 15, bisa dengan 15, 5 dengan 15 itu bisa berarti sepertiga. 3 berarti sisa yang di sini 4, 3, 2, 5, 9, 9. Sini sisa 19, 17, 13. Nah, mari kita uh, kalikan semuanya. Untuk 4 dikali 3, dikali 2, dikali 5, kali 9. Hasilnya 1080. Yang di bawahnya adalah 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 19, dikali 17, dikali 13. Itu 4, 0, 3, 1, 0, 4. Itu 1080 dibagi 40, 3, 1, 0, 4. Itu hasilnya adalah 0,0026791. Nah, inilah hasil dari nilai P statistik ujinya, yaitu 0,0026791. Nah, ini adalah cara manual. Nah, kita bisa juga menggunakan bantuan software Air Studio. Mana kita akan melanjut ke software Air Studio. Kita klik aja ini. Kita melanjut ke Air Studio. Kita ke Air Studio. Oke, yang pertama itu kita membuat dulu matriks dari data ini. Dari ini kita membuat matriksnya dari data, dari tabel kontingensi ini kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita beri nama data aja, data. Yang dimana matriks, kita buat matriks ya. Kita buat matriks. Oke. Kita matriks yang dimana mengandung angka 8, yaitu 8 ini, angka 8. Angka 8, sini angka 8. Angka 2, kita terbaris ya, dari 8 ke 2, bukan dari 81. 8, 2, 1, 9. Oke, berarti dari sini 8, ke 2, ke 1, 9. Nah, jumlah barisnya berapa? Jumlah baris and row kita. Jumlah barisnya sama dengan 2. Karena kan di sini ada 2. Nah, dengan by row. By row. Sama dengan true. Oke, kita telah buat matriksnya. Kita buka, oke, udah cocok ya. 8219. Nah, kalau di sini by call berarti akan dihitungnya itu, akan diisinya itu bukan per baris, melainkan per kolom. Jadi yang diisi dulu itu adalah ke bawah. Dia akan mengganti jadi di sini bukan maka itu akan terbaca bukan dari sini 8 ke 2 tapi 81. Maka nanti kalau by row by call maksud saya berdasarkan kolom berarti itu akan diisinya terlebih dahulu turun ke bawah sini dari 8 itu diisi tetap di sini, sedangkan 2 akan diisi turun ke sini. Nah, mari kita coba ya. By call. Sorry. Kita by false kan aja di sini. Oke. Nah, maka akan turun. Nah, akan turun. Ini berdasarkan kolom. Kita false kan berdasarkan barisnya. Nah, karena kita mau
gunakan berdasarkan baris, maka kita akan seterukan aja. Oke. Nah, setelah itu kita munculkan fungsi yaitu visor yang namanya visor test yang dari library start yang sudah biasanya aktif memang. Ini library start ini yang pada umumnya untuk RStudio ini sudah aktif memang, sudah aktif secara default. Nah, untuk visor test, nah kita isikan apa? Kita isikan nama tabel kita, yaitu data yang kita tadi telah buat. Nah, kita alternatifnya itu greater. Nah, sudah dapat yaitu nilai untuk kita sudah peroleh mudah itu kita sudah peroleh itu untuk nilai PPL-nya yaitu adalah 0,02679 Nah, ini ada perbedaan koma, itu tidak apa-apa, tapi hasilnya mendekati, maka itu bisa dianggap sama. Nah, berarti apa yang terjadi kalau seperti ini kesimpulannya? Nah, karena p-value itu 0,002739, kita ambil yang di RStudio ya, lebih kecil daripada taraf signifikansi yang kita ambil tadi, yaitu 0,05, maka 0 ditolak, berarti terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang divaksin dan yang tidak divaksin terhadap status infeksi. Artinya ada indikasi bahwa vaksinasi berpengaruh terhadap kemungkinan terinfeksi. Nah, cukup sekian untuk uji exact visor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.